Shalom, selamat datang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Depok maupun Bapak Ibu Saudara sekalian yang kebetulan menonton video YouTube ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kisah Nabi Elia. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami diberikan kesempatan yang baru untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan pembelajaran dari Nabi Elia bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kami seharusnya merespon pekerjaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada kesempatan kali ini, renungan saya ambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Tetapi saya akan membacakan pada Bapak Ibu Saudara sekalian di ayat 4 dan ayat 10. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dan di ayat 10, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kali ini saya ambil judul Evaluasi Pekerjaan Tuhan. Di penghujung tahun, biasanya kita seringkali mendengar kata evaluasi tahunan. Di sekolah-sekolah, evaluasi dilakukan kepada murid-murid. Apakah murid-murid mengerti pembelajaran yang dilakukan selama setahun dan mencapai kompetensi yang telah ditetapkan? Di perusahaan, evaluasi dilakukan untuk mengukur apakah kinerja pegawai ataupun keuntungan yang diperoleh selama 1 tahun sesuai dengan target. Kita pun seringkali melakukan evaluasi. Evaluasi pribadi dilakukan untuk mengukur apakah resolusi yang dilakukan pada awal 2024 telah tercapai. Seringkali pada saat evaluasi kita jelek, kita seringkali menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Salah satu kesaksian saya baca di renungan online yaitu Warung Sate Kamu. Seseorang bersaksi bahwa dia merasa hidupnya itu seperti keong di tengah-tengah macan tutul. Pencapaian hidupnya berjalan lambat seperti jalannya keong. Berbeda dengan rekan-rekannya yang pencapaian hidupnya melesat jauh seperti lari seekor macan tutul. Sama seperti kita, ketika pencapaian diri kita tidak memenuhi target, biasanya kita merasa ada yang salah di diri kita, bahkan juga menyalahkan Tuhan. Apalagi melihat sekeliling kita yang melesat mencapai target. Ditambah fakta bahwa mereka itu bukan orang Kristen atau pengikut Kristus tapi tidak setia. Biasanya kita membanding-bandingkan. Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak pernah mendengar saya. Tuhan itu tidak pernah menyatakan janjinya kepada saya. Mana jawaban doa-doa saya dijawab Tuhan? Di manakah Tuhan? Sepertinya kita sedang melakukan evaluasi pekerjaan Tuhan terhadap hidup kita. Tetapi apakah itu benar? Hal serupa juga dialami oleh Elia. Elia adalah seorang nabi Allah yang benar. Dia melayani pada saat Ahab menjadi raja atas Israel. Dan Ahab adalah raja yang jahat di hadapan Tuhan. Ia menghancurkan mezbah Tuhan dan menggantinya menjadi mezbah dan kuil-kuil Baal. Dia memerintah seluruh masyarakat Israel untuk mengikutinya menyembah kepada Baal. Semua nabi-nabi Tuhan ditangkap
Dan Elia satu-satunya nabi yang aktif bekerja pada saat itu. Elia merasa sendiri, merasa beban pekerjaannya sangat amat berat yang ia pikul sendirian. Apalagi dia mendapatkan ancaman ingin dibunuh oleh Isabel. Dia semakin merasa frustasi, merasa takut, bahkan dia ingin bunuh diri. Apakah respon Elia benar? Respon Elia pada saat itu salah. Hal itu terjadi karena Elia tidak memahami kehendak Tuhan atas hidup Elia. Elia tidak tahu bahwa pekerjaan yang ia lakukan dengan setia selama itu akan membawa hasil pada selanjutnya. Kita lihat di ayat berikutnya. Dia harus mengurapi Hazael sebagai raja atas Aram. Mengapa ia harus mengurapi Hazael? Supaya Hazael bisa berperang kepada Israel dan membunuh Ahab. Lalu dia juga disuruh untuk mengurapi Elisa menjadi nabi, supaya menjadi rekan sekerjanya Elia. Lalu yang tanpa Elia ketahui, ada 7.000 orang di Israel yang masih menyembah Tuhan. Kita kadangkala tertutup matanya saat menghadapi kehidupan kita, sehingga kita dengan mudahnya mengevaluasi pekerjaan Tuhan di hidup kita. Hidup kita seharusnya tunduk dan menyerahkan segala mimpi kita, segala target kita, capaian hidup kita ke Tuhan, sehingga Tuhan yang berkehendak kehidupan kita. Seharusnya kita percaya bahwa rencananya iya dan amin, bukan rencana untuk kecelakaan. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, hal ini menjadi pengingat bagi kita untuk terlebih dahulu mengevaluasi diri kita. Mengingat apa kesalahan kita yang kita lakukan selama setahun, apa kekurangan kita. Dan dari evaluasi itu kita juga minta petunjuk Tuhan. Apakah benar Tuhan mau rencana kita yang kita lakukan adalah A? Kalau bukan A, minta Tuhan untuk memberi petunjuk. Maka kita dijauhkan dari cara untuk mengevaluasi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu sepanjang tahun 2024 masalah apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Mungkin pada tahun 2024 Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi badai. Ada salah satu kalimat yang diucapkan oleh Pastor Eliseba Sutopo yang menjadi pengingat bagi saya, bahwa Tuhan kadangkala tidak menenangkan badai, tetapi Tuhan menenangkan kita anak-anaknya. Kadangkala Tuhan membiarkan badai, masalah menghadapi kita, supaya kita menjadi tenang, supaya kita menjadi percaya akan tuntunan Tuhan, bukan untuk menilai atau mengevaluasi pekerjaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan kali ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menaruh harapan, cita-cita, target kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih ya Tuhan, firman-Mu menjadi pengingat bagi kami bahwa evaluasi hidup perlu dilakukan, tetapi kami tidak boleh melakukan evaluasi bagi pekerjaan-Mu Tuhan, karena pekerjaan-Mu adalah pekerjaan yang indah bagi hidup kami. Dan berkati kami Tuhan, supaya kami tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi 2024 akan berakhir, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, perlindungan Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Berkati kami Tuhan, supaya tetap memiliki motivasi, semangat hidup Tuhan menjalani hari-hari kami Tuhan. Kiranya Engkau tetap hidup dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha-usaha kami ya Tuhan. Kau sertai Tuhan.
Kami serahkan Tuhan, selanjutnya hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.